Oke, selamat siang, puji Tuhan. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda semua yang hadir di virtual Zoom Kompak ini maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel, di Facebook ataupun di Instagram kami. Kita bersyukur kepada Tuhan seperti yang di Mazmur 133 ayat 1 yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hari ini, siang ini kita berkumpul dalam sukacita dan semangat meskipun terpisah jarak, waktu juga mungkin ada yang di belahan daerah lain ya, tapi tetap dipersatukan dalam kasih Kristus. Wow, keren ya. Hari ini melalui podcast Kompak Komunitas Sepakat kita akan belajar dari sebuah perjalanan hidup yang luar biasa. Ya, narasumber kita akan membagikan bagaimana ia melewati masa-masa yang penuh, yang tidak mudah, ya, dan mungkin ada rasa khawatir hingga Ibu Evelyn bisa mengalami kasih Kristus yang mengubahkan hidupnya secara total. Ya, dan percayalah, ya, kisah ini akan sangat memberkati Anda. Untuk sahabat-sahabat Kompak Siang Lovers dan teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel, Facebook, Instagram, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh konten ini. Dan pastikan Anda juga menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan setiap konten terbaru dari kami. Oke, right. Ya, mari kita mulai siang yang penuh inspirasi ini dengan hati yang siap menerima firman dan kesaksian hidup yang mendalam. Amin. Oke, untuk itu mari saya ajak kita semua untuk berdoa ya sebelum memulai kesaksian ya. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang mempersatukan kami di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan mendengar kesaksian hidup dari Ibu Evelyn Ferdinandes yang telah Engkau tuntun melewati badai kehidupan dengan kekuatan dan kasih-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu benar seperti yang telah tertulis dari 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Melalui kesaksian Ibu Evelyn, biarlah setiap hati yang mendengar baik di Zoom Kompak Siang maupun di YouTube channel, Facebook maupun Instagram boleh dikuatkan, diberkati, dan semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Urapilah Ibu Evelyn dengan hikmat-Mu, biarlah setiap kata yang disampaikan membawa damai sejahtera dan harapan bagi kami semua. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui kesaksian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat yang saya ulang lagi diselenggarakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja ya, mulai dari jam 13.00. Sepakat terhadap apa? Ya, sepakat terhadap firman Tuhan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan adalah the highest authority. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Jadi semua orang, gereja, pendeta, pastor, semua harus tunduk pada firman Tuhan. Alright, hari ini saya disclaimer lebih dulu ya, bahwa podcast pada siang hari ini tidak akan
mendiskreditkan kepercayaan dari agama lain. Ya, kita hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, ya, sehingga kita jangan sampai empuk menyinggung kepercayaan yang lain. Ya, sekali lagi, Shalom. Ada Pak Saroli Arefa, Jakarta. Selamat siang Pak Saroli. Aman. Alright, ya teman-teman di Kompak Siang, di Zoom ini maupun yang di YouTube channel, ya, Facebook ataupun di Instagram. Selamat datang di episode podcast kita hari ini. Seperti biasa, ya, kita akan berbincang-bincang dengan sosok-sosok yang luar biasa, kisah hidupnya yang bisa menginspirasi kita semua. Alright, hari ini ya, siang ini ya, saya sangat bersyukur dan merasa terhormat karena kita kedatangan seorang narasumber yang spesial. Ya, beliau adalah seorang Wonder Woman, ya, wanita Surabaya, ya, saat ini tinggal di Jakarta, kota yang cukup keras. Orang bilang apa? Ibu tiri itu kejam, ya enggak? Tapi ternyata ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, itu kata orang. Apa betul, Bu? Ya, oke, nanti kita akan dengarkan komen dari Ibu Evelyn, ya, ibu yang satu ini, ya, yang telah melewati banyak tantangan hidup, ya, namun tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Ya, saat ini beliau berjuang, ya, sebagai single parent, ya, yang menghidupi 2 orang anaknya lah, ya, telah tinggal oleh sang suami tercinta, ya. Oke, selamat datang Ibu Evelyn. Apa kabar? Puji Tuhan baik, Pak. Mantap. Oke, Bu Evelyn, ya. Amin, Bu. Kami yakin perjalanan Ibu adalah bukti nyata, ya, bahwa Tuhan itu setia bahkan di tengah badai kehidupan. Mungkin Ibu Evelyn, ya, bisa memulai dengan sedikit bercerita tentang perjalanan hidup Ibu sebagai seorang single parent dan bagaimana, ya, Tuhan menolong di setiap langkah, ya, kehidupan ini, ya. Yuk teman-teman yang ada di Zoom, di YouTube channel, di Facebook, Instagram, tetap bersama kami, ya, karena masih banyak cerita menarik dan inspiratif dari Ibu Evelyn, ya. Oke, diceritakan, Bu, secara singkat, ya, tentang keluarga Ibu Evelyn. Ibu Evelyn itu anak keberapa dari saudara kandung? Asalnya dari mana? Sekarang tinggal di mana? Mungkin teman-teman belum ada yang tahu, ya, yang di Facebook, di Instagram maupun di YouTube channel. Kok saya sih sudah tahu, tapi mungkin teman-teman, ya, yang belum tahu. Jadi boleh diceritakan. Oke, let's begin now. The floor is yours. Time start now. Go. Shalom, selamat siang semua teman-teman, Pak Andre. Nama saya Evelyn Adriana Ferdinandus, tapi biasa dipanggil Evelyn. Saya lahir besar di Surabaya, tapi orang tua saya, opa saya orang Ambon, oma, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa Timur. Jadi saya udah campuran Ambon, Jawa, dan Sunda. Okay. Saat ini saya berada di Jakarta. Sejak tahun 2014 saya berada di Jakarta, saya merantau dan juga saya melakukan pelayanan di Jakarta ini. Saya mempunyai anak 2 orang, perempuan dan laki, dan mereka berdua sudah berkeluarga, mereka ada di Surabaya dengan keluarganya masing-masing. Tapi saya berada di Jakarta itu karena kemauan saya sendiri, ingin melakukan pelayanan dan ingin melanglang buana di Jakarta. Memang hidup di Jakarta tidak gampang, ya, tidak mudah. Seperti yang dibilang Pak Andre tadi, hidup di Jakarta memang sangat keras. Tapi semua itu dapat saya lalui dengan baik. Dengan semua itu karena saya hanya bersandar pada Tuhan saja. Dan saya hanya berharap pada Tuhan saja. Kalau berharap pada manusia, semua itu tidak akan
tidak akan mungkin. Tetapi Tuhan, kalau kita berharap dan bersandar pada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita selamanya. Ya, Ibu Evelyn, ya. Saya Ya, dengar suami dari Ambon ya. Jadi ya. apakah ada komentar dari orang tua Ibu Evelyn ya? Loh, kenapa kok cari orang Ambon? Cari dong orang Surabaya aja. Apakah orang tua juga just let go? Coba ceritakan. Iya, suami saya orang Ambon. Eh, Sebetulnya orang tua tidak tidak apa namanya, tidak harus dengan orang Ambon atau orang orang mana, pokoknya yang baik, dan takut akan Tuhan juga, dan yang bisa apa namanya, kita bisa hidup bersama dengan baik. Tetapi seperti kalau Bapak Ibu pernah tahu, orang Ambon memang keras-keras dan agak susah ya, agak susah orang eh, agak susah untuk diatur karena ya kalau apa namanya, ya mungkin Pak Karel juga tahu ya orang Ambon bagaimana. Orang Ambon sangat keras dan ya kalau saya maunya ya maunya gitu. Tetapi ya puji Tuhan saya dapat melalui semuanya itu dengan baik. Ya semuanya juga berkat dari cinta kasih Tuhan saja. Ya, Ibu Evelyn kan besar dan lahir di Surabaya. Pendidikan Ya, juga ambil di Surabaya semua ya. Ya, ya. apakah nggak ada masalah waktu mungkin dari Pak Ferdinandes dan dari Ambon, mungkin dari komunikasi pertamanya bagaimana Bu? Bisa diceritakan? Karena saya lahir besar di Surabaya, papa juga lahir besar di Surabaya ya. Dan apa namanya, papa itu seorang dokter, di Universitas Airlangga. Lalu kita anak-anaknya, eh, memang papa, apa namanya, kita diarahkan untuk sekolah di sekolah Kristen di Surabaya. Waktu itu saya dari TK sampai SMA kelas 1 itu di SMA Petra. Kalau di Jakarta itu sama seperti penabur. Kalau di Jakarta seperti penabur gitulah. Dan apa namanya? Dan setelah waktu itu saya hanya sampai SMA kelas 1. Lalu saya kelas dua dan kelas tiganya itu saya minta pindah ke SMA negeri. Di SMA negeri di Surabaya, waktu itu masuk di SMA kompleks. Biasanya itu terkenalnya dengan SMA kompleks. Itu ada beberapa SMA, ada SMA 5, SMA 2, dan SMA 1. Dan itu di situ SMA yang terkenal. Kalau SMA 2 itu dulu terkenal dengan yang anak-anaknya pejabat-pejabat. Tapi kalau SMA 5 itu juga terkenalnya begitu, tapi waktu itu saya enggak tahu. Jadi saya masuk di SMA 5 itu juga semuanya dengan tes. Jadi ya masuk ya tergantung tergantung dari hasil tesnya kita. Kalau hasil tesnya enggak bagus ya enggak bakalan diterima, walaupun karena di SMA 5 ini tidak bisa masuk seperti kalau di SMA 2 waktu itu, eh, bisa masuk dengan bayar, tidak usah melalui tes. Tapi di SMA 5 ini enggak, beda dengan SMA 2. Kalau SMA 5 harus melalui tes dan hasilnya juga harus bagus. Jadi enggak bisa yang namanya bayar, bayar aja terus bisa diterima gitu. Enggak. Nah, terus setelah singkat cerita saya diterima karena hasil tesnya cukup baik. Lalu setelah lulus SMA, saya kuliah di Widya Mandala Sekretaris. Nah, memang waktu setelah selesai SMA itu papa saya papa saya bilang begini, apa namanya, kamu mau kuliah di mana? Katanya, adanya kamu bisa masuk di Fakultas Hukum Erlangga atau Sekretaris Widya Mandala, katanya papa gitu. Nah, kalau saya lihat
saat sekarang ini dengan dulu ya. Kalau anak-anak sekarang kan setelah mereka lulus gitu, setelah lulus SMA bisa diarahkan ya. Kamu nanti bisa ke ini apa namanya ke kuliah ke sekolah ini, kuliah ke universitas ini karena begini. Kalau dulu kan Papa hanya bilang kamu bisa masuk di Fakultas Hukum UNER. Nggak dibilang sama Papa jelasnya kalau bisa ada bagian-bagiannya, bisa ada hubungan internasional dan sebagainya. Kalau misalnya waktu itu Papa bilang ada hubungan internasional, saya akan ambil itu. Tapi karena Papa tidak bilang ada bagian itu, jadi saya ambil sekretaris Widya Mandala yang kalau lulus dari sekretaris kan bisa selesai kuliah cepat terus bisa langsung kerja, jadi pegang uang sendiri gitu. Oke, ya Bu Evelyn ya. Satu keluarga besar kandung itu semua orang percaya semua kan? Ya, Bu Evelyn. saya Oke. 4 bersaudara, saya anak nomor 2. Oke. Tidak ada yang menyeberang Nggak ke ada. nggak ada ya? Oke. Ada, kami semua lahir besar Kristen walaupun salah Oke. satu mamanya mama itu orang Sunda dan tapi mereka masih Islam, tapi kita semua Kristen semua dari kecil, dari lahir. Ya, alright. Bu Evelyn, Ibu pasti ingat gak? Kira-kira kapan Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus ya, sehingga Ibu Evelyn mengalami perubahan ya, perubahan yang tidak biasa, pasti luar biasa dong, ya enggak? Nah, Ya. jadi yang tadinya ya sekedar ya kekristenan ya, kalau minggu pantas-pantasnya orang Kristen ke gereja dong, pantasnya orang Kristen berdoa dong. Tapi sejak mengalami Kristus, Ibu Evelyn pasti mengalami cara berpikir, paradigma, cara memandang, atau bahkan karakternya berubah. Nah, kira-kira pada waktu apa Ibu Evelyn mengalami seperti itu? Ya, bisa ceritakan. Silakan. Ya, waktu saya memang kita kan lahir besar Kristen ya. Jadi sejak kecil memang kita sudah Kristen semua dan memang kita tiap minggu ke gereja. Tapi waktu saya selalu tiap minggu ke gereja, tapi saya memang sudah suka pelayanan ikut paduan suara anak-anak sekolah minggu. Dan saya senang sekali gitu untuk melayani kemana-kemana. Tapi apa waktu itu kurang mendukung ya kalau misalnya kadang-kadang kan kalau anak sekolah minggu kan gitu kita bisa bersama-sama nanti melayani misalnya kalau dari Surabaya di gereja lain ke Sidoarjo. Nah itu enggak bisa gitu, enggak boleh sama Papa walaupun Papa itu apa namanya diaken atau penatua gitu, diaken dan apa majelis gereja gitu. Alright. Nah, kadang-kadang kalau saya itu kalau mau pelayanan ke gereja lain saya suka sembunyi-sembunyi gitu. Nah, Ya. terus singkat cerita ya berjalannya waktu terus saya menikah dan setelah saat saya sudah menikah itu terus saya apa namanya mulai sering ikut ke gereja-gereja lain. Memang gereja saya kita ke GPIB Maranatha, tapi saya suka diajak teman-teman ke gereja karismatik gitu. Jadi itu kalau ke gereja karismatik kan kita suka dengar firman-Nya agak agak hidup gitu ya, agak mengena gitu di hati saya. Kalau di GPIB kan monoton gitu-gitu, Ya, ya. gitu-gitu aja. Bu Mas, Evelyn, Ibu Evelyn belum menjawab pertanyaan saya. Kapan Ibu mengalami jamahan sentuhan Roh Kudus sehingga Ibu on fire gitu loh, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus kan beda sama ya, sekedar rutinitas ya. agamawi. Nah, kapan kira-kira dan pada waktu apa? Kenapa? Ya, silakan. Itu saya apa namanya setelah saya sering ikut
ikut ke apa namanya ke gereja karismatik itu, ibadah ke Ah, gereja karismatik. oke. Nah, saya kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2009, 2009 atau 2008 gitu. Oh, Terus tapi sudah kawin kan? Sudah kawin? sudah Oh, menikah. sudah menikah. Oke. Ya, sudah Ya, menikah. oke. Nah, tapi suami saya yang enggak mau saya ajak gitu ke gereja karismatik. Padahal kan apa namanya kalau saya pikir kan kalau misalnya ke gereja karismatik itu kita khotbahnya tuh banyak yang sama dengan apa namanya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Iya, betul. Nah Ya, itu, nah dari situ terus apa namanya saya merasa bahwa oh oh harus seperti ini ya gitu. ya, Apa namanya? Nah ya kurang lebih ya saya waktu itu terus akhirnya kira-kira tahun 2008 atau 2009 gitu. ya. Nah terus Jadi saya Ibu Evelyn gereja sendiri-sendiri dong. Karena Pak Fernandus kan tidak suka dengan karismatik. Dia gereja yang ya tradisional ya. Nah, iya, Ibu papa sendiri. enggak Jadi suka, jadi papanya ke sendiri-sendiri. GPIB. Jadi Oh, saya jadi kalau pagi saya ikut gitu ke GPIB, nanti kan oh, kalau ibadah karismatik itu kan kadang ada minggu sore atau bisa di hari lain gitu oke. kan. Nah, saya suka itu ke tempat lain tuh kadang dengan teman, kadang dengan keponakan dari suami saya gitu. Oh, ya, ya, oke. Nah, iya. Nah, terus Bagaimana dengan saya anak-anak? benar Anak-anak anak-anak ikut karismatik atau gereja tradisional? Tradisional. anak-anak ke gereja tradisional, Oh, iya, iya. ke Oke, nggak gereja apa-apa. GPIB, ya. GPIB, ya. Oke. Kapan mulai Bapak Ferdinandus tergerak untuk eh, mengalami Roh Kudus ya di gereja bersama-sama dengan Ibu? Maksudnya suami saya ya, Ya, suami suaminya, atau suaminya, suaminya lah. kalau suami saya dia ke gereja karismatik itu enggak mau, Pak. Oh, sampai sampai saat dipanggil Tuhan ya? Iya, Oh dia ya. enggak mau, dia tetap ke Hmm. gereja GPIB. Ya, ya, ya. Oke. Jadi anak-anak Iya. bagaimana? Anak-anak juga tetap ke GPIB, tapi Oke. mereka juga yang mengerti lah kalau ke karismatik. Enggak, saya juga enggak menutup untuk mereka mau ke gereja karismatik ya terserah gitu, tapi mereka terdaftarnya kan di gereja GPIB gitu. Iya. Oke. Ibu mendapat sentuhan Roh Kudus di gereja karismatik katakanlah ya. Ya, Mendapatkan sesuatu yang beda ya. Karena ya, eh, firmannya sepertinya hidup sepertinya ya menurut Bu ya, Evelyn kan. Nah, ya. pada waktu itu pernah nggak Ibu Evelyn menceritakan siapa Yesus itu pada orang yang belum kenal Bu? Pasti kan Roh Kudus akan menampar-nampar. Dia belum kenal, kita cerita. Pernah nggak bercerita gitu atau bagaimana? Bisa. Saya pernah itu melakukan, ya saya juga suka melakukan pelayanan walaupun eh, mungkin dia sesama Kristen juga ya, Ya tapi nggak apa-apa. kan kadang ada yang apa namanya mereka memang benar-benar ya bukan belum benar-benar eh, Ya sebagai Kristen hidup keturunan gitu baru ya. gitu, Ya iya belum sebagai hidup Kristen baru. belum itu Dan baru. sekitar tahun waktu setelah saya singkat cerita setelah saya di apa mengenal Tuhan Yesus, bagaimana benar-benar mengenal Tuhan Yesus dan mengalami sendiri bagaimana hidup bersama Tuhan Yesus itu. Dan waktu itu saya ibu rohani saya tuh Ibu Christine Simon. Dan Ibu Christine Simon ini yang sering mengajak saya pelayanan ke penjara-penjara, dan Nah, oke. saya juga mengadakan ikut pelayanan sampai ke Semarang, terus ke anak jalanan juga saya ada tim juga yang pelayanan ke anak jalanan dan juga ke penjara-penjara. Alright. Nah, salah satunya saya ikut pelayanan ke penjara itu kan eh, ada juga apa namanya ada batu di Porong, ada juga anak diam anak Manado. Dia memang apa namanya ya dia kenal Tuhan, tapi dia masuk penjara. Tapi setelah dia bebas, keluarganya tidak mau menerima dia lagi. Nah, Oke. singkat cerita,
waktu itu saya bilang kalau kamu mau, saya bisa terima kamu di rumah, saya bilang begitu. Dan akhirnya setelah dia pulang, dia tinggal di rumah. Dan anak itu ya puji Tuhan sampai sekarang dia jadi apa ya, jadi baik gitu. Jadi kan, tapi biasanya kan ada yang setelah mereka keluar terus nanti mereka apa namanya kambuh lagi kelakuannya, tingkahnya seperti dulu lagi. Tapi puji Tuhan anak ini enggak. Dan dia juga, saya bilang ya udah kamu cari kerja, dan puji Tuhan dia dapat kerja yang ya yang baik atau di ini apa namanya, tempat yang jual-jual kayak itu loh, apa namanya, tempat yang jual apa peti mati dan apa, tapi di Surabaya. Oke. Dan ya puji Tuhan dia bertumbuh juga sampai sekarang, dan dia dapat istri yang awalnya juga dari Muslim, tapi dia karena apa namanya, karena dia melihat bahwa suaminya ini bisa baik, dan akhirnya dia menikah dan mereka sudah punya 2 orang anak, tinggal di Mojokerto, dan dia juga pelayanan ke gereja dan ke penjara-penjara juga. Oke, ya. Eh, Pernah nggak Ibu Evelyn ya, waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang baru lah, ya, Ya, mungkin di perjalanan di bus atau di kereta api atau waktu perjalanan ke Jakarta. Ibu kan ke Jakarta sekarang. Waktu perjalanan ya, dari Surabaya Jakarta, mungkin teman duduk di sebelah terus bicara-bicara, terus pernah nggak bicara mengenai siapa Yesus, ceritalah, ya, pernah nggak seperti ya, itu? Ya pernah cerita. pernah, Oke, iya. apa yang respon dari orang tersebut? Mereka mereka bertanya ya siapa Yesus. Lalu saya ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita satu-satunya. Saya Oke, bilang gitu. Dan eh, kita tidak bisa apa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi kita eh, harus harus percaya benar-benar pada Tuhan Yesus. Jadi dan kita bisa, supaya kita bisa masuk surga. Dan mereka selalu, ya saya sempat juga kasih buku apa namanya, ada dulu saya punya traktat gitu, saya kasih dia untuk dia baca, dan dia terima gitu. Dia mau terima dan baca, tapi saya juga ada kasih nomor handphone saya, tapi memang dia beberapa kali telepon, tapi setelah itu dia jarang jarang hubungi saya lagi, dan saya juga kehilangan kontaknya, jadi oke, nggak ya, tahu bagaimana. ya, intinya sudah pernah lah ya, walaupun Ya, belum ada penuaian, ya kan, katakanlah itu. iya, Tapi teman-teman, inilah Ibu Evelyn sudah melakukan bagiannya, ya, menabur, ada yang menyiram, ya enggak, ada yang iya, mengemburkan tanah, dan mungkin yang menuai bukan Ibu Evelyn, mungkin orang lain yang Ibu Evelyn nggak kenal, bisa juga. Tapi Ibu Evelyn sudah melakukan bagiannya. Wow. Ya, oke. Itulah kita teman-teman, kita harus melakukan bagian kita ya. Nggak ada cerita, oh bukan bagian saya. Semua kita harus ambil bagian terhadap amanat agung Matius 28, 19 sampai 20 ya. Kalau tidak melakukan, apa yang terjadi? I don't know you. Tuhan Yesus akan bilang begitu nanti saatnya. Get out of my sight. Ya. Enyahlah engkau dari hadapanku ya. I don't know you. Get out from my sight. Saya tidak mengenal engkau. Matius 7, 21 sampai 23. Nah, kita harus melakukan bagian kita untuk melakukan amanat agung. Karena amanat agung itu perintah, bukan himbauan, bukan saran, bukan undangan. Itu perintah. Jadi siapa kita yang berani menolak perintah Tuhan? Kalau kita berani menolak perintah Tuhan, itu artinya apa? Mengkudeta Tuhan. Wow. Kita berani nggak mengkudeta Tuhan? Ya, jawab sendiri. Nah, itu Ibu, pernah nggak Ibu mengalami semacam, tadi kan
orang damai yang Ibu temui ya, maksudnya dia open ya, open minded ya. Pernah nggak Ibu melakukan apa penginjilan atau kebenaran, ceritakan siapa Yesus terus ditolak? Pernah nggak? Silakan. Ya, ada Ya, juga gitu oke. yang menolak juga ada. Ya, ceritakan bagaimana kronologinya. Apa namanya? Saya juga suka berdoa untuk orang-orang di rumah sakit. Kan itu kan ada yang Kristen, ada yang kita memang lebih banyaknya ke yang Kristen, tapi Oke. ada juga yang Muslim. Nah, kadang tuh Mm-mm. ada teman Muslim dia minta didoakan. Tapi setelah saya ceritakan itu mereka menolak, saya enggak mau. Terus mereka juga pernah bilang, kamu juga suka sebut-sebut Allah itu. Allah itu kan Allahnya kita, bukan Allah kamu. Kenapa kamu sebut-sebut Allah? Allah itu Allahnya kamu. Ya, ya. Terus apa jawab Ibu Evelyn? Ya saya bilang ya Allah kita, Allah saya itu ya Allah yang hidup dan kita hanya bisa masuk ke dalam surga melalui Dia. Kalau Oke. kalau Allah kamu kan tidak hidup, saya bilang gitu. Oke. Ya, ya, oke. Nggak bilang, loh, Allah kamu kan ditemukan di abad ke-7. Allah kita kan Iya, sudah sejak abad pertama sudah dikenal. Jadi abad ke-7 tidak bisa atau tidak berhak mengintervensi orang yang punya Allah sejak abad pertama. Nggak pernah bilang gitu ya? iya. Nggak pernah ya? Oke, oke, nggak Tapi apa-apa. Mungkin belum sampai ya Ibu Evelyn belum iya, terpikir itu ya. iya, Belum terpikir ya. Oke, sekarang udah tahu kan ya, Allah kita itu sudah ditemukan sebelum abad, dan itu Allah dia adalah abad ke-7. Jadi mereka tidak berhak untuk mengintervensi Allah kita. Kata yang lebih duluan. Oke, alright, Ibu Evelyn. Pernahkah Ibu Evelyn merasakan titik terendah ya? Ada masalah ya, mungkin waktu kematian ya, meninggalnya Pak Fernandus ya. Merasa titik terendah dan rasanya itu Allah itu jauh. Rasanya saya tinggal sendirian. Pernahkah menghadapi saat-saat seperti itu? Silakan. pernah Pak. Oke. Pak, saya ulang lagi. Pak Ferdinandus itu nama orang tua saya. Oh, iya, saya lupa ya, karena nama Evelyn Fernandus ini saya pikir nama biasanya kan nama Nama perempuan suami. diiringi dengan suami. Ini nama Ferdinandus adalah orang tua ya. Ya, Suami siapa namanya? marganya Watimena, Pak. Oh, Watimena. Oke, bagaimana waktu Pak Watimena dipanggil Tuhan? Wah, mengalami sesuatu mungkin di titik terendah kan? Ya, ceritakan. Ah, saya ceritakan ya Pak ya. Ya. Saya ini dengan suami sudah pisah sejak tahun 2007, 2007 kalau nggak salah. Kurang Oh, lebih 2007. Nah, apa namanya? Waktu itu tahun 2007 saya pisah dengan suami karena KDRT. oh, oke, oke. Karena KDRT dan saya juga sudah waktu itu ya karena saya sudah berusaha untuk memperbaiki tapi beliaunya yang tidak mau dan tidak bisa. Akhirnya saya pisah dengan suami. Nah, waktu Oke. setelah ya sebenarnya pun juga saya tidak mau ya pisah, tapi memang pada saat harus pertama kali itu kan kalau apa namanya kalau kalau kita di agama Kristen kan seharusnya tidak boleh cerai ya, cerai hidup kan tidak boleh karena ditentang ya kan ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Dan memang saya sudah juga
pergumulan yang lama sekali. Saya juga berusaha untuk mengerti dan berusaha juga untuk membawa suami agar supaya dia bagaimana supaya dia dapat mau bersama-sama dengan saya untuk melayani dan mau mengenal Tuhan dengan baik. Tapi uh, saya tidak bisa dan juga tiap hari ya itu yang saya rasakan dan saya dapati. Tapi puji Tuhan pada saat saya di KDRT itu Tuhan masih memberikan saya pekerjaan, jadi saya dapat membiayai kehidupan rumah tangga saya. Dan juga setelah itu pun juga saya juga sampai sudah pernah berusaha untuk bunuh diri, tapi mungkin Tuhan belum menginginkan itu. Jadi sampai saat ini saya masih hidup dan dari situ saya bisa melihat bahwa Tuhan tuh memang ada dan mungkin Tuhan juga punya, dan saya rasa itu Tuhan juga punya maksud tertentu. Ya. Kenapa kok Tuhan saya masih hidup hingga saat ini? Nah, setelah itu, makanya setelah itu saya benar-benar berharap banyak berserah hanya pada Tuhan saja. Sekalipun kalau mau dibilang bisa sebetulnya saya minta uang atau minta apa dari orang tua saya, tapi karena orang tua saya juga ndak apa namanya tidak mensupport saya dalam pelayanan, jadi ya sudah saya juga hanya berharap bersandar pada Tuhan saja. Dan memang pada satu kali saya memang yang lagi pas perlu sekali, pas butuh sesuatu gitu, tapi kok rasanya minta dari manusia gitu, ndak bisa ya. Terus saya cuman berdoa satu kali saya berdoa benar-benar saya menangis pada Tuhan. Terus apa yang saya butuhkan itu Tuhan kasih itu. Nah, sejak itu terus saya hanya memang berarti memang benar ya apa yang dikatakan kalau kita berharap berserah hanya pada Tuhan saja, Tuhan pasti akan memberi dan semua itu memang saya sudah mengalami semuanya itu. Jadi apapun itu walaupun pada saat itu sampai sekarang pun sampai sebelum orang tua saya meninggal, saya bisa sebenarnya minta dari orang tua saya, tapi saya hanya berharap pada Tuhan dan memang itu kenyataan ya. Dan saya ke Amin. Jakarta pun merantau ini saya hanya dengan bermodalkan uang 350.000 rupiah saja, tapi Wow. saya sampai di Jakarta gitu dan hidup di Jakarta, kota besar, ibu kota dengan kehidupan yang seperti begini, em, emang masuk akal atau enggak? Kan saya kira enggak masuk akal ya kalau orang bilang, ah pasti orang tuamu lah yang support kamu, tapi enggak, enggak ada semuanya itu ya. Dan juga puji Tuhannya setelah saya sampai di Jakarta, saya tuh enggak kenal siapa-siapa di Jakarta, enggak ada. Ada saudara-saudara tapi jauh-jauh dan juga saya enggak tahu ya rumahnya gitu. Dan itu pun juga saudara jauh-jauh. Terus sampai sampai akhir singkat cerita setelah saya 1 tahun di Jakarta, tapi waktu itu mungkin belum belum sampai 1 tahun di Jakarta, saya dapat pekerjaan di gereja. Lalu saya telepon ke orang tua saya, ke papa saya bilang, saya ceritakan, papa saya juga kaget. Loh kok bisa? Kamu kenal saya? Enggak kenal siapa-siapa. Saya cuma bilang, ya itu Tuhan yang, kalau bukan dari Tuhan, dari siapa lagi? Saya bilang gitu. Amin. Nah Ya. kan papa juga sudah tahu kan, papa saya juga majelis di gereja dan dia juga mengajar di salah satu STT, di STTII. Jadi beliau juga sudah pasti paham lah. Saya cuma bisa jawab begitu aja. Itu semua karena cinta kasih Tuhan pada saya. Dan itu pun juga saya hanya dapat salary waktu itu hanya 2 juta. Ya. Harus bayar kos dan biaya hidup, uang makan, uang transport 2 juta saja. Tapi ya semua Oke. itu Tuhan cukupkan gitu loh. Dan Amin. ya makanya Ya. sampai detik ini pun juga saya hanya berharap bersandar pada Tuhan saja. Ya. Itu aja, Pak. Oke. Ya. Nah, teman-teman perhatikan ya kesaksian dari Ibu Evelyn ya. Bagi teman-teman yang mungkin lambat masuk ya. Ibu Evelyn itu Wonder Woman. Ya. Luar biasa.
Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya dan boleh bertanya. Silakan, ada Pak Bambang, baru masuk Pak Bambang. Salam Pak Bambang, lagi sibuk ya? Ya, oke. Pak Didi Samarinda, apa kabar? Ya, sudah masuk. Dan Oke. Ya. izin. Oh ya, silakan mau Saya bertanya. izin tanya, Dan. Boleh, Izin. boleh. Coba buka kameranya dan perkenalkan dirinya, karena Ibu Evelyn kan nggak kenal. Yang kenal dengan Pak Didi kan cuma saya. Kalau mau bertanya, tolong perkenalkan dirinya, buka kameranya dan perkenalkan dirinya kepada Pak Ibu Evelyn. Silakan, monggo Pak Didi. Ya, salam kenal Bu Evelyn. Nah, Salam kenal Ibu. Itu Bu Evelyn, dia sudah muncul tuh. Itu Charles Hutagalung, The Mercies. Salam kenal Pak. Izin Bu, bertanya tadi Ibu mengatakan menginjili atau pelayanan penjara, rumah sakit. Ada yang berkata bahwa Allah, yaitu tadi saya ada di chat ya, Dan Andre. Ya ini ya kesalahpahaman terkadang antara sepupu kita ya Bu ya. Makanya ada beberapa gereja, contohnya kami ya, kalau di Malaysia itu sudah ada penyebutan nama Allah ya. Makanya dikenalkanlah nama Allah kita itu sebenarnya ada. Ya mungkin Dan Andre izin kalau boleh tahu, memang benar ya Dan? Elohim ya, Yahweh Elohim. Elohim ya Dan? Ya, oke. Makanya silakan. Itu yang jadi yang ditanyakan, silakan. Itu yang jadi kesalahpahaman. Makanya tadi Ibu nyebutkan, loh itu Allah saya, katanya kan begitu Bu ya. Nah, sebenarnya kita ini mempunyai nama. Allah kita itu mempunyai nama. Saya seperti gini, Bapak Andre. Wah, saya taunya, oh Bapak, selamat siang Bapak. Saya nggak tahu Bapak ini namanya siapa ya. Kalau saya nggak lihat namanya di sininya. Itulah Ibu. Sama dengan mempunyai Tuhan. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Putus-putus suaranya. Mempunyai nama Bu. Ya. Ya tadi Elohim, Yahweh, Elohim. Ya, enggak, yang dimaksud begini Pak Didi. Mungkin Pak Didi enggak penuh ya, mengikuti penuh. Yang ini maksudnya kelompok lain, dia mengintervensi, mengkomplain lah. Dia enggak punya hak untuk mengkomplain bahwa Allah dia yang benar. Allah kita kan sejak abad pertama, sejak awal. Mereka ada Allahnya abad ke-7. Dia tidak punya hak untuk mengintervensi. Apa hak dia gitu. Beda. Allah dia, Allah kita beda. Beda dong. Itu maksudnya. Makanya yang saya jelaskan tadi Dan izin Dan dengan Ibu. Ya Dan saya izin. Maksud saya cuma hanya menerangkan. Terkadang sekarang kan itu aja Bu, saya tidak artinya menyalahkan. Cuman kalau boleh kita jelaskan kepada mereka. Makanya sekarang mungkin ada beberapa gereja tidak memakai nama gelar A gitu kembali ya. Kalau Ibu pernah dengar ada yang tidak memakai kata ya, makasih Ibu kalau mengerti. Makasih Dan Andre. Ya oke, makasih Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Ya, ada yang mau direspon Ibu Evelyn? Ya, terima kasih Pak Didi untuk penjelasannya. Mungkin makasih Ibu, saya juga masih kurang paham. Enggak, bukan berarti Ibu masih kurang. Tapi kita nggak ngomong Ibu kurang. Tapi beberapa gereja sudah Bu. Makanya tidak salah paham antara sepupu kita Bu. Itu aja sih intinya. Iya. Ya itu kalau boleh ada masukan dari saya diterima monggo, enggak apa-apa. Ya, Cuman saya kasih terima Pak. Ya, apa yang tadi Ibu sharingkan. Saya mendengar sepintas bahwa dikomplain itu Allah saya kan gitu Bu. Jadi Allah-alahan. Allahnya siapa gitu Ibu. Matur nuwun Ibu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami Ibu. Ya, di Alkitab itu nama Allah itu lebih mengacu kepada jabatan, ya, atau posisinya sebagai Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa.
dan penguasa atas segala sesuatu, bukan sekedar nama pribadi. Jadi istilah menggunakan keberadaan Tuhan dalam pengertian umum, bukan nama yang spesifik. Nama ya YHWH, nama aslinya kan sebuah nama YHWH atau Elohim, tapi orang Israel nggak berani menyebut 4 huruf ini kan, huruf mati semua. Dia menyebut apa? Adonai. Itu. Jadi Allah itu bukan nama, sekedar jabatan atau posisinya sebagai sang pencipta, tapi diaku-aku oleh kelompok yang abad ke-7. Abad ke-7 kira-kira bisa nggak mengintervensi yang duluan kita, gitu loh. Maksud yang dimaksud oleh Ibu Evelyn. Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo, ada yang bertanya silakan. Selamat siang, Ibu Evelyn. Itu Pak Karel, silakan Siang, Pak Karel. Pak Karel. Ya, sama-sama orang Surabaya ya. Nah, itu dia. Surabaya itu. Ya. Kalau dulu Ibu Evelyn di Surabaya tinggal di mana, Bu? Saya di terakhir tuh di Manyar Tirto Asri. Dekat Pak Karel kah? Ya, agak jauh, Pak. Jauh ya. Ya. Saya mau tanya sama Ibu ya. Ya. Ibu tadi cerita bahwa ada pelayanan bersama Ibu Chris Simon ya di Surabaya. Ibu Christine Simon tuh di Jakarta, Pak, di Depok. Jadi beliau sering pelayanan jadi dari Depok ke Surabaya. Mereka suka bawa mobil gitu. Oh, Ibu gitu. Christine Ya. Simon, iya. Ya. Bukan orang Surabaya. Bukan orang Depok, orang Ambon juga, Pak. Adiknya atau kakaknya Chris Simon itu. Chris Simon, artis dia. Iya. Kalau boleh saya tanya Ibu, waktu Ibu pindah ke Jakarta itu suami sudah tidak ada? Saya sudah pisah, tapi suami masih ada. Suami di Surabaya. Anak-anak? Anak-anak juga di Surabaya karena mereka sudah berkeluarga, jadi mereka sendiri dengan keluarga. Oh, oke. Ya. Mengapa Ibu kok pilih pindah Jakarta? Karena enak di Surabaya mestinya. Ya, lahir besar di Surabaya, gitu ya. Menikmati Widya Mandala gitu, SMA Komplek gitu kan sudah mestinya lebih happy di Surabaya. Kok mau pindah ke Jakarta kok? Kenapa, Bu? Orang Surabaya, kok ngaleng ke Surabaya? Emang Jakarta ini. Waktu itu begini Pak, ceritanya sampai saya apa, Bu, yang menyebabkan Ibu pindah ke Jakarta? Ya, sampai saya pindah ke Jakarta. Saya enggak pindah sih, saya cuman sebetulnya ya ke Jakarta gitu aja. Ada adik rohani saya yang dia minta tolong sama saya. Dia sudah berkeluarga, terus kebetulan istrinya sedang hamil tua. Dia bilang dan dia sendiri tuh harus bekerja keluar kota. Jadi takutnya kalau istrinya melahirkan atau bagaimana nggak ada dia nggak ada, terus takut kalau istrinya nggak ada yang menemani, jadi dia minta tolong saya untuk ke Jakarta menemani istrinya ini kalau nanti misalnya sedang mau mau melahirkan, jadi saya bisa menemani dia gitu, Pak. Dan dia juga istrinya ini juga dari orang seberang. Jadi saya juga sempat menginjili dia juga supaya dia lebih percaya pada Tuhan Yesus saja. Itu Pak, ceritanya sampai saya ke Jakarta. Ya, tertutup suara mikrofonnya Pak Karel. Oh iya, sampai sekarang masih pelayanannya di Jakarta ya? Bagaimana Pak? Iya, pelayanan. Iya, saya sampai sekarang masih pelayanan di Jakarta di Gereja Baptis.
Oh, Gereja Baptis ya, iya. Iya. Kalau dulu Ibu di Surabaya karismatik di mana, Bu? Kalau saya dulu di Surabaya itu ya kemana-mana Pak. Ada yang di Nginden, Betani Nginden, terus ke YHS yang di Jalan Manyar itu. Nah, terakhir saya di YHS Jalan Manyar, terus yang di Bukit Sion ya. Bukit Sion yang itu loh Pak, yang dia gerejanya dia enggak bilang Allah, tapi ya YHWH itu. Bukit Sion kalau nggak salah ya. Sion. Oh iya. Ya, Bukit Oke. Sion sepertinya ya. Nah, Ya. terakhir saya Kita melayani di situ. Ya. Terima kasih Ibu Ya, Evelyn. Ya. Oke, ini Pak Saroli ada yang mau ditanyakan, Pak Saroli. Silakan. Shalom Pak Saroli, Arefa. Ya, boleh buka mikrofonnya Ya, Pak. shalom Ya, Pak. ya silakan Pak. Monggo. Bisa Ya, perkenalkan dan buka kameranya supaya Ibu Evelyn bisa kenal, gitu. ya, shalom Ibu Evelyn. Ya, nama saya Saroli ya, Arefa. shalom Pak. Ya, saya tinggal di Bekasi, Bu. Oh, iya. Ya, di Bekasi, Jakarta. Ya, ya puji Tuhan. Ya, ah, memang tadi Ibu katakan bahwa apa ya tadi ya saya sempat masuk karismatik ya Bu ya. Itu kan dari GBI ya Bu ya, masuk karismatik. Ya, sebelumnya Ya, ya Bu ya. Jadi dari GBI masuk ke karismatik ya Bu ya. ya, Nah, di tengah-tengah perjalanan dalam eh, dari GBI ke karismatik itu ada sesuatu nggak yang Ibu rasakan dengan perbedaan dari GBI dengan karismatik itu, Bu? Itu aja Bu yang saya tanya. GPIB ya GPIB Pak. maksudnya Pak. GPIB bukan GPIB GPI. ya. Ya, Ya, GPIB. kalau di GPIB itu biasanya sudah teratur seperti di Katolik gitu loh Pak. Susunan acaranya kan sudah seperti teratur sekali seperti di Katolik dan di GPIB juga begitu. Dan firmannya itu juga apa ya, hanya kalau yang saya rasakan tuh hanya monoton gitu-gitu aja gitu loh Pak. Jadi enggak ada yang bisa yang saya dapatkan kalau di karismatik kan eh, firmannya ada tapi terus juga ada seperti apa namanya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari itu loh Pak. Makanya saya masih tetap di GPIB, saya tercatatnya di GPIB, tapi saya sering ke gereja karismatik kalau ada KKR atau apa. Nah, itu saya sering datang gitu karena disitulah saya mendapatkan lebih gitu ya firman sehingga saya dapat oh berarti seperti ini toh saya harus menjalankannya begini. Jadi itu yang saya dapatkan. Jadi Oke, saya baik Bu. sekarang pun juga saya masih melayani di gereja baptis dan gereja baptis itu juga kurang lebih sama seperti GPIB tapi karena saya saya merasa bahwa saya karena dari firman-firman dan kehidupan apa yang saya rasakan dengan firman yang saya dapatkan saya bisa terapkan itu di dalam kehidupan saya sehari-hari saya bisa kuat gitu loh Pak. Tapi saya masih terus tetap mendengarkan firman dari gereja karismatik juga dari manapun saya tetap dengarkan firman Tuhan tapi saya akan saring yang mana yang baik saya ikutin kalau itu jalannya ajarannya salah ya saya tidak ikutin gitu aja. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Saroli sudah bertanya ya. Oke, Bu, Ya, waktu Ibu sama-sama, Pak. mengalami waktu Ibu Evelyn mengalami KDRT, mengalami situasi yang betul-betul down ya. Pernahkah Ibu berpikir, loh saya kan anak Tuhan, kenapa saya mengalami hal yang
buruk ya. Kok sepertinya Tuhan jauh. Kenapa hal-hal yang itu saya alami? Saya kan nggak neko-neko, istilahnya bahasa Surabayanya ya. Saya nggak, kenapa saya mengalami KDRT lah, mengalami terpuruk soal finansial, bahkan tidak dibantu oleh orang tua. Sepertinya Tuhan nggak dengar doa saya. Pernah nggak mengalami hal seperti itu waktu keadaan terpuruk itu, Bu? Silakan. Pernah juga ya Pak. Tapi makanya kan saya cerita saya sampai pernah hampir bunuh diri, dan saya hampir bunuh diri. Tapi setelah itu saya kok masih hidup gitu loh. Nah, waktu itu saya baru seperti dikagetkan gitu. Oh iya, berarti Tuhan tuh memang ada, dan Tuhan memang maunya saya tuh masih hidup, dan Tuhan punya rencana yang indah buat saya, sekalipun jalannya harus sangat susah gitu ya. Tapi memang kan dibilang Tuhan itu bukan enak, tapi banyak tantangannya. Dan Amin. itu yang saya hadapi, saya jalanin semuanya, dan puji Tuhan saya bisa jalanin semuanya. Itu semua juga berkat kasih karunia Tuhan saja. Iya. Apa yang menyebabkan Ibu Evelyn bisa kuat menghadapi KDRT loh? Keuangan nggak ada loh, nggak dibantu loh. Wow, anak ada 2 loh. Apa yang menyebabkan Ibu Evelyn tetap bertahan? Apa yang menyebabkan? Silakan. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan selalu tetap bersama-sama dengan saya. Itu aja, Pak. Memang benar. Makanya saya ingin menunjukkan juga bahwa tanpa bantuan manusia pun saya tetap bisa hidup, dan semua itu juga berkat kasih karunia Tuhan gitu loh. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Ya, oke. Apakah Ibu waktu itu mengalami hal terpuruk? Ibu kan punya komsel, ya toh, punya komsel. Apakah Ibu enggak curhat seperti komsel, supaya komsel itu bisa meneguhkan, menguatkan, bahkan mendukung dalam doa atau apapun? Kan Ibu tidak sendirian, betul? Apakah Ibu Ya, punya komsel? Apakah Ibu tidak bicara dengan komselnya? Bagaimana? Silakan. Ya betul Pak. Pada waktu itu saya belum punya komsel, tapi setelah Bu Christine itu seperti Tuhan mengirimkan Bu Christine untuk menemukan saya. Nah, Amin. setelah itu baru saya ada komsel, dan ya puji Tuhan Bu Christine itu, saya kalau ada apa-apa akhirnya saya curhat ke Bu Christine. Dan Bu Christine dan Bu Christine yang menguatkan saya sehingga saya bisa benar-benar kuat, dan ya sampai sekarang ini saya bisa kuat juga karena ya Tuhan memakai Bu Christine sebagai alatnya ya, untuk menguatkan betul. saya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Evelyn ya. Ini ada Pak Open Gea dari Nias juga ini kelihatannya. Oke. Apa kabar Bu? Terlambat masuk. Nggak tahu ceritanya jadi. Oke, selamat siang Pak Open Gea. Selamat tahun baru. Udah lama sekali nggak muncul ini Pak Open Gea ini. Apa masih di Nias kah? Atau sudah di Jakarta? Selamat siang Pak Openis Gea. Halo Pak Ade, sekarang saya di Pulau Nias Pak. Oh masih di Pulau Nias. Ya, oke, ini ada sama-sama Pulau Nias ini, Bapak Saroli Arefa. Ya, oke, ya nggak apa-apa. Mungkin nggak ada pertanyaan dari Pak Open Gea ya, karena dia baru masuk ini, baru 1 menit, nggak tahu ceritanya. Oke, nggak banyak ya waktunya, Ibu. Jadi saya akhiri. Tolong Ibu bisa berikan pesan-pesan apa yang untuk teman-teman di Kompak Siang ini, dan juga teman-teman yang, udah banyak ini di
di YouTube channel, karena mungkin ada dengar KDRT. Wah, banyak yang mau nonton, mau dengerin ini ya. Di YouTube channel sama di Facebook ada banyak nih, di Instagram. Oke. Kira-kira sampaikan Bu, pesan moral apa jika teman-teman yang di virtual Zoom, Facebook ataupun YouTube channel ini jika mengalami keadaan yang seperti Ibu Evelyn. Silakan pesan-pesannya Bu. Ya, pesan saya hanya bisa, pesan dari saya ya, kalau bisa dan harus ya, ini harus, kita hanya harus mengandalkan Tuhan saja. Amin. Boleh kita curhat kepada manusia, tapi jangan berharap pada manusia, tapi berharaplah pada Tuhan saja. Amin. Karena itu satu-satunya yang bisa menguatkan iman kita, dan itu jalan keselamatan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Wah, keren ya. Ya, teman-teman, luar biasa ya kesaksian dari Ibu Evelyn ya. Kalau teman-teman sudah mendengarkan dari awal ya, banyak teman-teman yang lambat masuk. Ya, nggak apa-apa ya. Alright, saya coba sampaikan ya closing statement bagi teman-teman yang terlambat masuk. Ya, terlambat masuk. Ya, mungkin ada kesibukan ya, nggak apa-apa. Saya bikin closing statementnya apa yang kesaksian dari Ibu Evelyn ini, masih diberi kesempatan. Ya toh? Bukankah setiap orang, anak-anak Tuhan sebetulnya kan semuanya diberikan kesempatan, ya enggak? Pertanyaannya sekarang, apakah kita melihat kesempatan yang Tuhan sudah berikan, atau kita membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? Ya, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Whether the opportunity we get will be a valuable opportunity or a dangerous one, it really depends on how we use it. Apa artinya? Apakah kesempatan yang kita peroleh akan menjadi kesempatan yang berharga atau kesempatan yang berbahaya? Karena apa? Karena itu sangatlah tergantung kepada bagaimana kita menggunakannya. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, right. Oke, Pak Karel, silakan. Terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ada di Zoom kompak ini, dan teman-teman di YouTube channel sudah mulai banyak. Ya, oke, silakan Pak Karel. Lanjut. Mungkin ada pesan. Masih bersama. Mungkin ada pesan moralnya Pak Karel. Saya kira cukup Pak. Ya. Oke. Cukup, kita lanjut saja, waktunya juga. Selamat siang, masih bersama kami Ibu Evelyn Fernandes. Ini kok namanya Ibu Evelyn kok sama dengan nama istri saya ya? Beda asalnya aja. Kalau istri saya itu dari Sulawesi Utara ya. Saya dari Ambon Pak. Evelyn Fernandes. Fernandes itu nama bapaknya. Ya, Fernandes tuh nama dari Ambon Pak. Ya. Okay. Kalau saya dari Ambon, wayang-wayang saya dari Ambon tuh. Namanya Temaluru tuh nggak ada orang Jawa nama Temaluru nggak ada. Ya. Oke, ini ada Pak Saroli Harefa ya.